nggih ibu-ibu balita iki ada penyuluhan dari Bu Dokter Gigi Puskesmas nggih. Nanti kalau ada yang ditanyakan boleh tanya apapun nggih. Monggo. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Anggita. Saya dokter gigi di Puskesmas Wonosari. Di sini saya akan memberikan penyuluhan sedikit tentang kesehatan gigi mulut ya ibu-ibu, khususnya buat anak-anak. Nah, jadi kan masalah utama dari gigi itu kan biasanya dari gigi berlubang ya bu ya. Nah, di sini ada gambarnya ya bu ya. Jadi pertama tuh giginya tuh berlubang tapi di atasnya aja. Itu namanya karies. Biasanya hitam-hitam itu loh bu. Iya. Iya, rentan kan bu kalau anak kecil ya. Itu namanya di kedokteran itu karies, gigi berlubang. Nanti lama-lama itu jadi si gigi itu punya pembuluh darah bu. Nah yang ini pembuluh darah. Itu tandanya udah berlubang dan timbul sakit. Biasanya kalau misalnya udah timbul sakit itu tandanya itu lubangnya udah dalam bu. Nah tandanya udah dalam, udah kena di pembuluh darah atau syarafnya. Makanya sakit karena udah mengenai syaraf dan pembuluh darahnya. Lalu kalau dibiarin aja nih, kenapa? Kalau dibiarin aja nanti bisa bengkak bu, karena dia lama-lama makin dalam, makin ke bawah akar. Kalau udah di bawah akar itu udah infeksi bu, udah infeksi, tandanya nanti dia merah, terus ada bengkaknya bu. Nanti kalau misalnya udah ada bengkaknya biasanya juga kadang timbul lentingan kecil-kecil, itu kadang ada kayak gitu juga, itu berarti udah infeksi. Nah apa sih penyebabnya kok bisa giginya berlubang? Itu 3M bu, 3M itu makan, maka ada apa aja nih? Nah, makanan manis ayo makan makanan manis melekat tuh. Nah apa tuh makan makanan manis? Contohnya permen, coklat, ditunjukin. Es krim. Enak tapi ya dek ya. Nah jadi kalau misalnya mau nggak berlubang itu sikat gigi bu. Nah penyebabnya tuh tadi ya 3M, makan makanan manis melekat itu, makanan manis melekat. Terus dia penyebab gigi berlubangnya juga itu plak. Plak itu kalau misalnya bu gigi habis makan terus dia kan lama kelamaan nanti akan menjadi plak bu. Plak tuh sisa-sisa makanan yang menempel di gigi. Nanti lama kelamaan dia jadi lapisan gitu bu. Lapisan gitu nanti dia jadi asam. Nanti kalau udah jadi asam makin lama makin banyak bakterinya di giginya bu. Jadi di sisa makanannya itu nanti tumbuh bakteri. Makanya kenapa harus sikat gigi? Karena untuk mengurangi bakteri yang ada di plaknya itu loh bu. Gitu. Terus jarang sikat gigi kan itu tadi ya bu ya, jadinya bisa bikin plaknya itu berlubang. Terus gimana sih cara bikin giginya nggak berlubang? Nah, ya otomatis mengurangi makan makanan yang manis yang tadi itu bu. Terus rajin sikat gigi juga ya. Suka sikat gigi nggak? Suka. Berapa kali sehari sikat gigi? Berapa kali? Berapa kali nak? Berapa? Oh, sikat. Benar. Yang benar siapa nih? Siapa namanya? Mbak Hana, cantik banget namanya. Nanti sikat giginya 2 kali aja ya Mbak Hana ya. Malam sikat gigi nggak sayang? Kalau mau tidur. Jadi malam bu, sikat gigi malam itu sangat penting buat anak-anak karena ngantuk bu. Karena kan lapisan. Jadi giginya anak-anak sama gigi dewasa,
gigi kita kan beda Bu, lebih kuat gigi dewasa. Kalau misalnya gigi anak-anak tuh termasuknya masih rapuh Bu, karena juga kan ukurannya masih kecil. Jadi dia tuh kayak misalnya kalau gigi dewasa rentan waktu misalnya berapa tahun baru berlubang. Kalau anak-anak cuman kayak seminggu, 2 minggu, sebulan cepet berlubangnya. Makanya kenapa penting sikat gigi malam hari gitu Bu. Karena kalau malam hari kenapa coba Bu bisa penting sikat gigi malam hari? Tahu Bu? Jadi begini Bu, kalau misalnya tahu ceritain Bu. Jadi kalau malam-malam itu kan kita nggak ada aktivitas mulutnya. Jadi diem aja kan ya Bu kalau misalnya malam tidur. Nah karena nggak ada aktivitasnya itu Bu. Kalau mulut atau gigi nggak digunain, nggak ada aktivitas, otomatis nggak ada air liurnya Bu. Nah fungsinya air liur itu sebenarnya itu buat self cleansing atau membersihkan rongga mulut Bu gitu. Makanya kenapa kalau malam hari penting buat sikat gigi, karena nggak ada air liur yang keluar malahan bakterinya. Bayangin bakterinya keluar tapi sisa makanan nggak dibersihin. Nah tambah tau Bu, makin cepat giginya berlubang gitu. Terus nah kalau giginya berlubang selain jelek jadinya ya Bu ya, jadinya kurang bagus ya, bisa juga jadinya bak mulut karena kan banyak menumpuk sisa-sisa makanan juga kan. Terus kalau giginya berlubang juga nanti bisa anaknya susah tidur ya kan. Terus ditambah lagi makannya juga nggak enak, berpengaruh juga nanti sama bobotnya anak, beratnya anak, jadi bisa nurun kayak gitu. Jadi kan susah makan, jadi nggak doyan makan, susah tidur, sakit ya. Pernah nggak sakit gigi? Pernah. Kenapa bolong? Karena bolong sikat giginya? Enggak, giginya enggak bolong. Nah biar giginya berlubang, biar giginya nggak sakit, itu apa sih? Sikat gigi dengan menggunakan prinsip 3T Bu. Tekun, teliti, dan teratur. Nah tekun, sikat giginya nggak tergesa-gesa. Biasanya kalau anak kecil diajak nyanyi happy birthday Bu. Nah selama itu sebenarnya Bu, benernya. Jadi jangan terlalu kecepatan sikat giginya. Sampai selesai lagunya happy birthday. Itu. Terus teliti. Semua permukaan harus disikat. Cuman kan agak susah ya Bu ya kadang. Apalagi yang masih ini umur berapa Bu? Ini 2-3 bulan. 2-3 bulan. Kalau 2-3 bulan kan masih susah sikat gigi ya Bu ya. Alhamdulillah gampang. Gampang. Nah kalau yang susah, bisa pakai ini Bu, kasa dibasahin. Ya, kasa dibasahin. Seenggaknya itu meminimalisir meminimalisir bakteri yang nempel Bu. Jadi pas anaknya tidur bakterinya nggak terlalu banyak yang keluar, jadi berlubangnya nggak terlalu cepat gitu. Kalau bisa ya memang sikat gigi dan beli sikat giginya yang soft Bu. Yang lembut. Akan ada tulisannya soft gitu Bu ya. Soft atau medium soft yang anak-anak, atau enggak sikat giginya yang anak-anak lah. Terus ada tips and trick kalau misalnya gimana caranya supaya anak-anak mau sikat gigi. Ajakin Bu ke toko, suruh pilih. Tapi harus dikasih kayak bener ya mau sikat gigi gitu. Nanti terus pas malam mau tidur ya diajak kayak sambil sikat gigi bareng kayak gitu. Biasanya kalau misalnya sikat giginya sesuai dengan yang dipengenin kan dia juga senang. Sing manis ana odole kan Ditambah lagi sikat giginya yang warna-warni itu loh Bu. Gitu. Nah, biasanya anak kecilnya suka gitu. Terus kayaknya dikasih reward kalau misalnya mau sikat gigi nanti dibeliin stiker gitu. Tapi nggak usah yang terlalu besar-besar lah rewardnya gitu. Terus kalau misalnya udah biasanya kan anak kecil kalau umur 5 tahun, ada yang 5 tahun enggak? 5 tahun ya Ini 5 tahun. Nih, kalau 5 tahun biasanya ada kesundulan Bu giginya. Burung napa patah penanten Ada dikit kecil gitu. Nah itu
segera dibawa ke puskesmas atau ke dokter gigi. Terus kalau misalnya udah kesundulan Bu, dicek sama ibunya sendiri udah goyang apa belum. Kalau misalnya goyangnya baru sedikit, goyangin aja pelan-pelan Bu. Tapi jangan kekencengan. Kayak misalnya kalau lagi nonton TV sambil digoyangin, tapi pelan-pelan. Biar kalau pas ke dokter gigi dicabut lebih mudah. Jadi ke anaknya juga nggak menimbulkan trauma ke dokter gigi. Karena kalau misalnya masih kenceng, kan otomatis pencabutannya pakai anestesi, pakai bolpen, biar nggak pakai tang, pakai tang semua. Cuman yang satunya pakai oles-oles Bu, biar nggak keras. Saya pakai oles-oles atau dingin-dingin. Kalau yang kenceng kan pakai bolpen setek-setek. Disuntik belum tahu. Ada batasannya enggak dok? Apa? Maksudnya umur berapa baru boleh dicabut gitu loh? 5 tahun. Sebenarnya nggak ada batasannya Bu, yang penting Sayang Bu apa? Lah kan Dani kan yang duduk kalau misalnya biasanya 5-6 tahun itu gigi bawah udah muncul. Anak saya di sana itu loh kan berlubang. Giginya siapa nih Bu? Anak saya yang Iya. umur 7 tahun. Boleh dicabut apa enggak? 7 tahun paling belakang Bu. Yang sana. Boleh Bu, nggak apa-apa. Nanti bisa tumbuh lagi kalau pas itu. 7 tahun ya bisa. Terus agak goyang juga Bu. Kalau masih kenceng ya sebenarnya nggak apa-apa ya Bu. Sebenarnya nggak apa-apa masih kenceng. Yang penting anaknya disiapin aja kayak ini dicabut ya gitu. Gigi yang lubangnya besar. orang gitu. Nggak apa-apa Bu. Kadang masih kok ada yang sakit boleh dicabut apa enggak? Enggak boleh. Boleh. Itu biasanya kalau yang paling belakang itu umur 10-11 sih Bu. Baru boleh dicabut. Baru muncul gigi Oh, bangunannya. baru muncul meleng. Jadi itu masih gigi susu kan Bu. Kalau bisa sih sebenarnya kalau misalnya masih kencang, kalau dicek masih kencang, ya dibiarin dulu aja Bu. Karena kenapa gigi kenapa penting gigi anak-anak dijaga Bu? Soalnya gigi susu, gigi anak-anak itu tuh sebagai guide sebagai penanda si gigi permanennya tumbuh. Oh, nggih. Kayak yang nunjukin jalan buat gigi permanennya tumbuh Bu. Nah, kalau misalnya gigi susu gigi anak-anaknya itu kecepatan lepasnya, goyangnya, itu nanti kan bisa jadinya agak mundur atau agak maju. Karena nggak ada penunjuknya itu Bu. Karena nggak ada penunjuknya, jadi dia bingung nih harusnya lurus malah ke maju atau terlalu gitu Bu. Makanya pentingnya menjaga gigi anak-anak tuh itu. Terus biasanya kalau masih gigi susu itu pertama muncul tuh 6 bulan Bu, 6 sampai 12 bulan. Terus terakhir gigi susu muncul itu usia 2 sampai 2,5 tahun paling terakhir. Itu paling lambat niku nggih. Kalau gigi anak-anak ya Bu ya. Tapi 3 tahun juga nggak apa-apa. Belum bermasalah. Sampai 3,5 paling